jumpa lagi dengan saya Brother John, dan kali ini saya akan bahas atau bagikan kepada kita perdebatan tentang persembahan persepuluhan ya. Perdebatan ini sedang hangat atau panas di media sosial. Karena itu saya merasa terpanggil untuk ikut berkontribusi, dan saya akan bawa kita kembali ke Alkitab supaya Alkitab sendiri yang akan memberi pencerahan, akan memberi inspirasi atau memberi pemahaman yang sejati, yang sebenarnya tentang apa itu persepuluhan. Saya akan bahas dari Perjanjian Lama, kemudian juga Perjanjian Baru, bahkan secara berurutan kitab demi kitab yang membahas tentang persembahan persepuluhan, dengan harapan supaya apa yang saya bagikan kepada kita ini bermanfaat, yang menjadi penyeimbang, dan kita punya pandangan yang komplit ya, tidak berpihak. Karena ada juga yang beranggapan bahwa persepuluhan itu perjanjian lama, tidak perlu lagi dilakukan di perjanjian baru. Ya, ada juga yang secara subjektif menyerang hamba Tuhan karena menganggap hamba Tuhan itu mengambil persepuluhan itu untuk dirinya sendiri, memperkaya dirinya ya, dan banyak pandangan yang bermacam-macam ya, saudaraku. Nah, karena itu saya terpanggil untuk kita kembali ke Alkitab. Apa kata Alkitab tentang persepuluhan? Apakah masih boleh dipraktekkan di perjanjian baru? Apakah benar bahwa itu hanya di perjanjian lama saja? Nah, semoga ayat-ayat yang akan kita baca itu akan memberi jawaban yang pasti kepada setiap kita ya. Nah, baik, kita langsung saja menghemat waktu. Kita mulai dari kitab Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20 ya. Ini adalah peristiwa pertama kali persepuluhan dilakukan, yaitu oleh Abraham kepada Melkisedek ya, sebagai tanda rasa syukur atau ucapan syukur dan terima kasihnya kepada Tuhan, karena Tuhan menolong Abraham dalam peperangan melawan bangsa-bangsa pada waktu itu, bangsa-bangsa musuh pada waktu itu, dan Abraham meraih kemenangan atau menaklukkan musuh-musuh itu, dan sebagai tanda ucapan terima kasih atau syukurnya dia mempersembahkan ya persepuluhan itu kepada Melkisedek ya, seorang yang dikatakan bahwa dia tidak berayah dan beribu ya, dan banyak penafsir mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah gambaran Kristus ya. Jadi pada waktu itu ya, Abraham memberi persepuluhan dengan niat atau motivasi sebagai tanda syukur terima kasihnya karena diberi kemenangan. Itu peristiwa pertama ya, Bapak sekalian. Kemudian yang kedua masih di kitab Kejadian, yaitu oleh Yakub. Dalam Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22, di situ Yakub sedang dalam pelarian, dikejar oleh Esau yang marah karena hak kesulungannya diambil. Lalu bermalamlah dia di kota Luz ya, dan pada malam itu dia dikunjungi oleh Tuhan dalam mimpi. Ada tangga yang menghubungkan surga dan lokasi di mana dia berada, dan ada malaikat yang naik turun ya pada dalam penglihatan atau mimpi malam itu. Dan ketika bangun keesokan harinya, dia berkata bahwa sungguh ini adalah rumah Tuhan ya, sungguh ya Tuhan ada menyertai aku. Kemudian dia berkata bahwa ya, aku akan mempersembahkan 1/10 dari segala sesuatu yang akan aku hasilkan ya dari tanganku, dari pekerjaanku, aku akan persembahkan 1/10 kepada Tuhan. Jadi itu tanda komitmen personal daripada Yakub, karena dia tersentuh atau merasa sangat bersyukur karena dilindungi, disertai Tuhan dalam kondisi dia seorang pelarian ya, luar biasa ya. Kemudian berlanjut ke yang berikutnya, sampailah ke zaman Musa, maka persembahan persepuluhan ini diatur lebih detail dan lebih ketat ya, untuk dihidupi atau dipraktekkan oleh umat Israel pada waktu itu. Contohnya misalnya dalam
Imamat pasal 27 ayat 30 ya. Di situ dikatakan bahwa persembahan persepuluhan dari tanah atau hasil tanah ya, hasil benih maupun dari pohon-pohonan itu adalah milik Tuhan. Jadi orang Israel harus mempersembahkan 1/10 dari hasil panen, hasil tanah, hasil bumi ya. Kemudian ayat 32, persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau ternak, kambing, domba. Ya, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi hasil tanaman, hasil bumi dan juga ternak itu harus dipersembahkan 1/10 ya. Satu dari setiap 10 itu harus menjadi milik Tuhan ya. Kemudian lanjut ya, dalam Bilangan pasal 18 ayat 21 sampai 24. Ya, di situ dikatakan mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusaka. Ya, jadi persembahan persepuluhan diberikan kepada suku Lewi karena alasan yang pertama adalah untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, ya, pekerjaan pada kemah Tuhan. Jadi karena suku Lewi ini mendapat tugas khusus dari Tuhan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan di dalam kemah pertemuan pada waktu itu, maka Tuhan perintahkan bahwa jatah mereka itu adalah 1/10 dari penghasilan setiap orang Israel dari setiap suku ya, saudaraku, kecuali suku Lewi ya. Nah, kemudian pasal 18 ayat 24 Bilangan, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Jadi yang kedua, tadi pertama adalah sebagai balasan kepada orang Lewi karena mereka bekerja di rumah Tuhan. Yang kedua adalah karena mereka tidak diberi tanah pusaka oleh Tuhan ya. Satu suku Lewi ini tidak mendapat tanah pusaka di Israel pada waktu mereka masuk Kanaan. Nah, karena itu ya, maka seluruh umat Israel itu harus mempersembahkan 1/10 dari hasil mereka untuk suku Lewi ini, dan itulah menjadi porsi mereka karena mereka tidak punya pusaka berupa bidang tanah pada waktu itu ya. Ya, oke. Kemudian selanjutnya lagi ada 28, orang Lewi pun harus mempersembahkan 1/10 dari seluruh persepuluhan yang mereka terima di seluruh Israel dan diserahkan kepada Imam Harun ya. Jadi yang menerima persembahan 1/10 itu suku Lewi dan juga Imam Harun, dan selanjutnya itu adalah keturunan daripada suku Lewi dan juga Imam Harun ya, saudaraku. Oke, kita lanjut ke kitab Ulangan. Ya. Di situ dikatakan Ulangan pasal 12 ayat 5 sampai 7, di tempat yang akan dipilih oleh Tuhan, ini mereka belum sampai ya, di tanah salah satu suku Israel, jadi tidak di sembarang tempat, ya, kesanalah segala jenis persembahan akan dibawa, korban bakaran, korban sembelihan, persepuluhan, persembahan khusus, nazar, persembahan sukarela, ya, persembahan sulung dari lembu sapi, kambing domba, itu harus dibawa ke suatu tempat yang akan Tuhan tunjukkan karena mereka belum sampai pada waktu itu ya. Jadi Tuhan akan tunjukkan suatu tempat, semua jenis persembahan dibawa ke sana termasuk persepuluhan. Ya, dan lalu ditekankan lagi, hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi ya selama engkau ada di tanahmu. Jadi Tuhan begitu care sama suku Lewi, begitu mendorong orang Israel supaya jangan sampai mengabaikan suku Lewi karena mereka tidak punya pusaka dan mereka sudah beri hidup mereka ditetapkan oleh Tuhan untuk melayani di rumah Tuhan ya. Ulangan pasal 14. Haruslah engkau benar, ayat 22-23, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu, tahun demi tahun, hasil tanah dan ternak, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Jadi sebagai tanda takut akan Allah ya, orang Israel itu harus
mempersembahkan ya persembahan 1/10 kepada Tuhan di tempat yang Tuhan tunjukkan ya. Kemudian ya ayat 28 ya, ini juga yang diperdebatkan, Ulangan pasal 14 ayat 28 ini. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama dengan engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usahamu yang dikerjakan tanganmu. Ya, jadi ya pada tahun ketiga ya, maka hasil daripada persembahan persepuluhan itu ditaruh di kota. Kemudian orang, bukan hanya kali ini, bukan hanya orang Lewi saja ya, tetapi harus dikelola, diusahakan supaya ya orang asing, karena orang asing juga tidak mendapat jatah tanah. Kemudian anak yatim piatu dan janda yang ada di tempatmu juga boleh makan dari persembahan persepuluhan itu ya. Nanti saya akan jelaskan berikutnya, kita ikuti saja apa adanya ya kata Alkitab tentang hal ini ya Bapak Ibu sekalian. Lanjut ke kitab Tawarik pasal 31 ya, ayat 5. Di bawah kepemimpinan Raja Hizkia, seluruh orang Israel mengumpulkan persembahan sulung atau hasil pertama dari panen mereka dan juga ternak, persembahan persepuluhan dalam jumlah yang besar, bertimbun-timbun, diawasi oleh seorang Lewi ya, dan kemudian itu dibawa ke rumah Tuhan. Maka orang Lewi makan, di situ dikatakan menikmati makan sampai kenyang dan banyak sisa. Ya, nanti saudara boleh baca di sana ya. Persembahan itu diatur untuk diberikan kepada para imam keturunan Harun ya, dan suku Lewi. Semua didata nama-nama dari orang suku Lewi dan keturunan dari Imam Harun itu didata semuanya, semua dapat bagian daripada persembahan persepuluhan di bawah koordinasi atau perintah daripada Raja Hizkia dalam kitab Tawarik ini ya. Saudaraku, ini apa adanya kata Alkitab ya. Nanti kita akan simpulkan. Kemudian di dalam kitab Nehemia ya juga ya, di situ dikatakan, dan tepung jelai kami yang mula-mula, persembahan khusus kami, buah segala pohon dan anggur dan minyak kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan di segala kota pertanian. Jadi rupanya tugas suku Lewi ini juga memungut persepuluhan itu dari setiap kota, dari penduduk kota ya, dikeliling dipungut. Kemudian ayat 38, didampingi oleh seorang imam anak Harun ya, akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan, dan orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik rumah perbendaharaan. Jadi semua dipungut dari kota-kota, dikumpulkan di rumah Allah. Sudah tersedia situ bilik-bilik ya, tempat perbendaharaan khusus untuk menaruh ya hasil persepuluhan dari seluruh orang Israel ya saudaraku ya. Nah, kemudian Nehemia 12:4-4, beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik untuk segala jenis persembahan termasuk persepuluhan untuk kaum imam dan Lewi juga. Ditambah lagi ya, tadi awalnya Lewi dan Harun, ditambah janda, yatim piatu orang asing ya. Sekarang ada lagi di data tambahkan para penyanyi di rumah Tuhan karena sudah ada bait Allah. Kemudian juga para penunggu gerbang ya, mereka juga mendapat bagian. Jadi artinya dikelola sehingga janda juga dapat,
kemudian orang asing juga dapat, kemudian para penyanyi yang bertugas di bait Allah, para penunggu gerbang, semua yang mendapat kesejahteraan dari persepuluhan ini. Jadi di sini petunjuknya adalah bahwa tidak kepada personal satu orang suku Lewi dalam arti satu orang, tetapi secara korporat ya, semua suku Lewi, Imam Harun keturunannya, para penyanyi orang asing ya, dan juga janda dan yatim piatu, dan dibawa ke rumah Tuhan ya, dikelola di sana ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian sampai kita ke kitab Amos pasal 4 ayat 4 sampai 5, orang Israel di situ dikatakan bahwa orang Israel suka melakukan ibadah rutin dan memberi semua jenis persembahan, tapi mereka tidak bertobat. Sehingga di mata Tuhan ibadah mereka itu menjadi suatu kejahatan. Waktu itu Tuhan menegur bangsa Israel pada masa kitab Amos karena mereka rutin mempersembahkan persepuluhan dan persembahan lainnya, rutin melakukan ibadah-ibadah rutin, tapi mereka tidak bertobat, ya saudaraku. Nah, itu Tuhan menegur mereka ya. Kemudian dalam kitab Maliaki, ini yang populer, yang sering dihotbahkan di gereja-gereja, yang juga mungkin sedang dikritik oleh banyak orang karena ini yang paling sering dikutip dan seolah-olah mengabaikan ayat-ayat yang lain ya. Maliaki 3 ayat 6 sampai 12. Di situ dikatakan bahwa orang Israel kalau tidak membayar perpuluhan itu mereka dianggap menipu Allah ya, dan mereka terkena kutuk ya. Dan kalau mereka mau dipulihkan, mereka harus membawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan, bilik-bilik tadi, ke rumah Tuhan, supaya di rumah Tuhan ada persediaan makanan. Kemudian Tuhan katakan, ujilah aku ya, apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghadik belalang pelahap dan seterusnya ya. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan. Nah, ini ayat yang favorit, yang paling sering dihotbahkan saudara sekalian ya. Maliaki ya saudaraku, itu kata kitab Maliaki. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjut saja ke ini apa adanya Alkitab. Nanti saya simpulkan di terakhir, pastikan saudara mengikuti sampai akhir, mungkin sedikit meluangkan waktu beberapa menit ya. Sekarang perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, Matius pasal 23-23, di situ Yesus mengecam ya para ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Karena apa? Hai kamu orang-orang munafik, kata Tuhan, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan ya. Jadi Yesus menegur mereka karena mungkin ini situasinya mirip kitab Amos. Mereka rajin beribadah dan rutin memberikan persembahan-persembahan yang wajib bagi mereka, tetapi mereka tidak bertobat, tidak mengutamakan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan, sehingga Tuhan katakan, hai kamu orang munafik ya. Yang satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Jadi artinya di sini di perjanjian baru Tuhan Yesus tidak melarang bahwa perpuluhan itu nggak boleh karena itu perjanjian lama sudah lewat. Yesus hanya menegur mereka karena mereka tidak seimbang antara ibadah dan memberi persepuluhan dengan sikap hati pertobatan mereka itu tidak seimbang ya. Sehingga Yesus katakan yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan ya. Jadi harus ada keseimbangan, memberi persepuluhan tapi dengan hati yang tulus, hati yang bertobat dan hidup yang bertumbuh ya, seperti itu ya. Kemudian ya dalam kisah yang lain di perjanjian baru ada juga suatu saat Yesus ke bait Allah, dan ketika masuk ke bait Allah dia tidak memperhatikan para penyanyi atau para petugas pada hari itu. Dia memperhatikan cara orang-orang memberi pada waktu itu, dan datanglah seorang janda yang mempersembahkan uang terakhirnya satu-satunya, dan Yesus katakan persembahan semacam itulah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Yesus tidak melarang persembahan. Di dalam kitab perjanjian baru justru waktu ke bait Allah Yesus ngeliatin
tempat persembahan, bagaimana sikap orang-orang dan sikap hati orang-orang pada waktu memberi persembahan itu ya saudaraku. Kemudian lanjut, Yohanes pasal 13 ayat 29. Kalau saudara baca di situ, ya, waktu Yesus mengadakan perjamuan terakhir, kemudian Yudas setelah mengambil roti, kemudian dia pergi meninggalkan Yesus dan murid-murid yang lain. Dan murid-murid mengira bahwa karena Yudas itu bendahara, mereka mengira Yesus menyuruh dia pergi membeli sesuatu untuk kebutuhan mereka pada waktu itu. Jadi di sini ada petunjuk bahwa Yesus saja dalam komsel atau komunitas sel Yesus, grup Yesus, persekutuan Yesus yang anggotanya 12 orang, itu ada keuangan yang dikelola oleh Pak Yudas atau Mas Yudas yang heboh kemarin diperdebatkan juga di YouTube ya. Itu Yudas itu bendahara loh ya, dia mengelola keuangan dari persekutuan atau komsel Yesus. Jadi artinya untuk operasional pelayanan Yesus itu juga butuh support dana. Catch 'em all.